pengalamannya mungkin saat kajian mundur dikit panggil. Oke, thank you. Oke, prosesnya buat aku seru banget karena banyak mengeksplor hal yang sebelumnya belum aku jalanin di film-film sebelum-sebelumnya dan dapet karakter juga yang menantang dan aku ngerasa yang paling seru itu juga salah satu kan kalau untuk karakter lu ada syuting di Cipanas dan di Semarang, jadi di dua kota itu dan pengalamannya. Kak, kan tadi kakak bilang tuh kalau ada yang belum pernah kakak jalani sebelumnya itu apa sih kakak berarti? Jadi sebetulnya tanggal 18 pasti ketahuan apa. Iya, soalnya suka bingung kalau misalnya mau ngomong tapi kayak aduh nanti Tapi memang karakter ketahuan gitu iya, kan. tapi memang nih karakter lu memang beda dari semua karakter yang pernah aku main. Jadi itu juga jadi tantangan. Kalau aku sama ya sedikit banyak lah ya, cuman pas tahu nama Kajiman kan pasti langsung research kan. Kalau kita Google nih Kajiman gitu, itu tuh keluarnya dikit banget di Wikipedia. Jadi tuh pas, aduh ini apa ya gitu, makanya jadi banyak kan kalau misalnya tadi kayak Mas Afri bilang pocong, kita udah tahu pocong apa gitu, atau babi ngepet gitu misalnya kan kita tahu dari mana ya kan. Kalau Kajiman tuh bener-bener sedikit banget informasinya ya, bener-bener nggak ada. Aduh jadi kita bingung kan, ya gimana nih Mas, akhirnya banyak ngobrol juga sama Mas Andri gitu kan tentang Kajiman itu sendiri gitu kan. Ternyata pas kayak research weton itu, weton aku tuh yang dimainin sama Rama, yang sebagai Rama kan wetonnya Selasa Kliwon kan, yang disukai Kajiman tuh aku kayak weton gua nih gitu, maksudnya dalam beneran aku gitu sebagai Uli tuh, oh serem banget ya gua ternyata disukai Kajiman lah gitu kan, kayak langsung baru tahu Kajiman tuh di situ juga. Kalau aku ya sama, cuman kalau Kajiman ini adalah film horor pertama. Sebelumnya memang pernah tahu di film horor kayak aduh males gitu kan, karena takut. Tapi yang menarik tentang Kajiman ya kan memang detail tentang Kajiman masih sedikit. Jadi pas workshop itu emang kita eksplorasi bareng-bareng sama Sadri ini sosoknya gimana, dan dia juga menerima ide-ide dari kita juga kan. Ini sosoknya sosok gini dan hari ketemu sosok Kajiman yang memang beda dari sosok horor lebih film yang lain-lain. Karena pas teman-teman dikasih tahu film, hanya apa nih Kajiman apa sih gitu kan, karena nggak common gitu, nggak bukan yang tadi aku bilang kayak babi ngepet, apa tuyul, apa pocong, kuntilanak kan. Kayak Kajiman tuh bener-bener aku aja, kita aja pemain baru denger gitu pas mainin ini gitu. Tapi jadi seru sih eksplorasinya. Kan kemarin ini ya, kita berangkat pendidikan nasional, Rabunya soal pendidikan Indonesia gimana ya? Berapa pendidikan di Indonesia? Aku sih berharap kalau semua anak di Indonesia bisa merasakan pendidikan dengan merata, karena kan mungkin sekarang cuma aja di kota besar ya, tapi nggak sampai pelosok. Itu kan kita tahu banyak yang sekolahnya rusak atau nggak ada guru atau gimana gitu, tapi jadi mungkin harapannya biar bisa merata di seluruh Indonesia. Yang tadi udah disampaikan sama Uli pasti, tapi juga berharap supaya sistem pendidikan di Indonesia juga bisa lebih baik lagi dan diraup, dicari formulanya yang sebaik mungkin supaya memang cocok untuk anak-anak, supaya hasilnya terasa sekali gitu, efektivitasnya dari anak kecil yang belajar seperti apa, disesuaikan dengan umur mereka, dan pedagoginya juga diperbaiki lagi sih kalau menurut aku ya gitu, karena menurutku masih cukup banyak nih yang bisa dibikin jadi lebih bagus lagi gitu, dari sistem. Aku sendiri semoga semua anak Indonesia bisa di sekolah yang paling penting, dari 2, 4 tahun di sekolah itu harus disupport oleh pemerintah. Kasih Kak. Jadi kan kalau sebelumnya tuh kalau kita
nonton film horor kan sendiri-sendiri. Kan sekarang kalau kita udah diproduksi film horor, ternyata ada sutradaranya, ada krunya, tapi rasa takut itu mulai hilang. Nah, kalau udah di dalam pikiran itu kayak oh kita di film horor, misalnya ketemu sama sosok Kajiman kan ada orang lain sebenarnya jadi aman. Tapi ada pengalaman tersendiri mungkin nggak sih? Pengalaman horor. Tadi yang udah diceritain di dalam, kalau misalnya aku tuh kalau misalnya denger cerita oh film horor ada kejadian horor, gimmick nih pasti nih gitu kan, kayak ini pasti gimmick nih pasti dibikin-bikin gitu kan, ternyata aku betul lah. Ternyata kejadian sama aku pas lagi syuting, jadi lagi take, lagi action, ada ngelihat sosok itu. Nah tapi kan karena harus take, jadi tetap acting, tapi di dalam hati tuh kayak astagfirullahaladzim gitu kan, kayak pak cut cepetan cut gitu dalam hati gitu, tapi mukanya tetap acting gitu kan. Terus pas begitu kan aku langsung teriak, ada yang bisa nemenin aku nggak? Satu orang langsung gitu, tapi aku belum cerita apa-apa sama orang-orang di lokasi ya, jadi baru kita tuh baru Kayaknya nggak bisa ya. jauh setelah kita syuting. Oke. Promoin dulu. Satu, dua, tiga. Jangan lupa saksikan Kajiman, Iblis Terkejam, Penagih Janji, 18 Mei di bioskop. Semburan bang. Atasan kena ini. Aku dari awal selalu bilang pengen terus main film horor karena Indonesia itu kaya akan horornya kan. Dan di setiap film itu banyak yang bisa dieksplor. Kayak di film sebelumnya mungkin aku mengeksplor teknisnya. Kalau di sini lebih ke keahlian dari karakter. Tiba-tiba diajarin jadi perawat di sini. Terus kayak lokasinya juga horor-horor. Teknis di sini mungkin nggak terlalu gimana, tapi lumayan mencekam gitu. Jadi aku pengen mengeksplor semua horor. Mungkin aku lebih hatam ya untuk horor-horor di sini gitu. Kalau aku gimana? Dari aku selain tadi bisa banyak dieksplor, terus juga Indonesia kaya akan horor, penontonnya juga masif yang menonton horor. Aku lebih suka tantangannya untuk bertumbuh besar, bertumbuh dewasa secara berkesenian. Jadi aku pengen kayak apa ya? Pengen ngasih yang beda dari film horor yang ada. Dan yang paling aku suka dari ini tuh ceritanya beda. Yang kayak dibilang Badus tadi, nggak cuma film horor yang menyajikan atau menghibur dalam banyaknya genre gitu. Tapi kita di sini juga invest di film ceritanya, di alamnya yang sangat bagus gitu, yang sangat relate banget sama kita. Jadi kita keluar punya kesan tersendiri gitu, nggak cuma hanya ditakut-takutin, tapi juga ceritain. Aku ada satu lagi sih yang belum aku eksplor. Aku belum pernah jadi hantu. Dari dulu tuh pengen banget jadi hantu yang kayak di sling atau kayak di atas pohon atau di atas apa tuh pengen, cuman belum berkesempatan kali ya. Mungkin soon ada yang lihat video ini terus ngajak aku jadi main hantu. Bayarannya mahal Pak. Gak masalah, soalnya dari kecil pengen banget jadi hantu dengan kayak gitu. Tapi apa sih yang pengen banget mungkin? Pengen jadi hantu doang. Tapi sih apa yang mungkin suatu nantinya pengen jadi apa sih? Hantu lumayan jarang banget lo pengen jadi hantu gitu. Tapi apa sih? Ustazah. Udah pernah ya di sini? Belum pernah. Apa ya? Pengen jadi sosok yang misterius, yang abu-abu, bisa dibilang jahat atau bisa dibilang baik, dan penonton bisa menginterpretasikan itu sendiri, apa yang dia dapat, yang dia rasakan ketika harapan buat pendidikan Indonesia, apakah sebenarnya dengan artisnya pendidikan harapan buat pendidikan Indonesia? Ini agak melenceng ya. Harapannya untuk pendidikan di Indonesia, semoga pendidikan semakin diprioritaskan,
pendidikan dari segi fasilitas, terus pemerataan ke daerah-daerah, terus aku juga lagi terlibat untuk sumbangin apa yang aku punya kayak buku-buku, baju-baju buat teman-teman di luar sana yang kurang. Semoga pendidikan semakin merata dan semakin diprioritaskan sama keluarga. Sudah dijawab sama Ada tambahan mungkin? apa ya, dari segi pendidikan mungkin pendidikan tuh nggak cuma soal hitung-hitungan atau apa, maaf ya kalau salah gitu, tapi tolong buat dieksplor lebih ke dunia seninya sih. Betul, nonton film itu juga bagian dari mendidik. Iya, segala macam, terus juga yang harus didukung gitu ya sebenarnya kita ya. Setuju. Tapi dari keduanya pernah nggak sih kalau pengalaman horor kan hantu gitu, tapi sampai bawa ke rumah atau mungkin depresi kayak saking takutnya tuh pernah nggak sih? Aku nggak tahu ya mau dibilang bias atau gimana gitu, tapi ini benar-benar kejadian sama aku, mungkin karena ini horor, lebih ke horor psikologi gitu ya. Jadi sebelum aku masuk ke rumahnya Pak Ismail tuh semuanya tuh ngerasa aman aja, kayak yaudah syuting pulang terus besok lagi explore lagi syuting lagi. Tapi setelah masuk ke film ke rumahnya Pak Ismail tuh aku kedapatan ketidihan. Mungkin karena aku kayak cuek banget, kayak Allah apa sih horor segala macam, enggak lah setannya takut sama gue segala macam, itu kayak nggak baik gitu ya. Dan akhirnya aku kena tulahnya ketidihan. Dan itu di lantai 2 itu ya? Di lantai 2 itu. Dan setelah ketidihan itu berhari-hari sampai selesai syuting, aku tuh kayak dapat mimpi, bukan dapat mimpi yang aku tuh ngeliatin aku tidur terus. Nah aku nggak tahu kenapa, sampai aku nanya ke psikologi aku, ke psikolog aku, kenapa ya aku mengalami mimpi ini terus menerus dan sama terus, bukan sebuah mimpi yang mencekam, tapi ketika bangun tuh ada kesan kayak kok aneh ya gitu, dan mimpi itu datang terus. Dan pas aku tanya ya mungkin karena psikologi ini film horornya, perannya, terus Dan emang di lantai 2 itu tuh aneh. serem banget. Seremnya tuh kayak ya normal, ruangan kosong. Tapi kalau kita di situ tuh kayak diliatin, hawanya nggak enak. Kayak ada orang tiga. Kita tuh dilarang untuk tidur di sana kan. Cuman ya namanya syuting capek. Aku sama Arni tuh ya kita di kursi masing-masing ketiduran gitu. Ternyata ini ketinggian di situ, jadi kayak ya pelajaran lah buat kita, buat kedepannya kita respect, terus kayak ya nggak ada salahnya buat percaya sama kayak gituan dan ngikutin aja apa yang ada kalau di situ. Mungkin pada saat itu mungkin kayak nggak boleh ngomong ini atau melakukan apa gitu pada saat itu. Pasti ya Kak Dus sama Mas Adri sih selalu mention ya punten-punten gitu kalau misalnya ini kan tempat baru dan kita juga istilahnya tuh ada karakter yang didandanin kayak kaum mereka, jadi kita tahu diri aja gitu, jangan yang nantangin, jangan yang sotoy gitu, kayak ya gue cuma syuting segala macam, kita respect satu sama lain aja sih. Ya kayak aktif bro, kemudian kan Bindihan apa? Nah, aku sama Agni itu ketemu di tahun 2019. Kalau ada yang ngeh ya, kalau Agni mungkin ngeh, aku tuh satu project sama Agni di Habibie Ainun 3. Agni jadi sahabatnya Ibu Ainun, aku jadi sahabatnya senior, ya musuhnya Ibu Ainun. Kita di sana tuh sempat ketemu dan enaknya nyambung gitu, ngobrol, kita follow-followan, kalau ketemu juga janjian. Terus kita selalu pengen kayak, ini kayak pengennya kita punya satu project yang kita ngelit bareng. Dan alhamdulillah di Kajiman ini kita ditemuin. Jadi enggak sih, kalau ketemu sama Agni itu udah langsung cair, karena aku juga tahu kan apa yang dia mau terhadap Asia. Aku juga tahu Rama nih mau diapain, terus tinggal didiskusikan langsung ketemu gitu. Dan Agni itu selalu dia totalitas kan, kayak adegan kesamaan itu yang beneran tadi Kak Uli bilang, kita tuh di monitor yang kayak ini dia tuh sok kayak reaksi gitu. Dan pas sudah take yang kayak, Mas aku bisa mau lagi gitu kan. Aku nggak capek itu kan aja. Gitu sakit kan, tapi dia emang kayak Mungkin kita sama-sama nyambung karena suara dan backgroundnya juga sama ya. Kita ya kurang lebih sama anak-anak white team dark ini dark. Kita sama-sama tulang punggung gitu, kita jadi kayak sama-sama pengambil buku ya lebih tepatnya gitu. jadi menemukan lawan main yang satu frekuensi itu blessing sih, jadi
kita sama sekali nggak pernah ada gondok-gondokan gitu ya. Biasanya kan kalau lagi reading itu nggak ketemu gitu, terus kayak ini dia. Kayak udah tahu aja. Nah, kalau ini kan kayak lebih, oh ini nyaman deh aku gimana, aku tinggal respon atau sebaliknya gitu. Enak sih. Ini pertama kali main sama aku. Ini sorry nih, pertanyaan lagi Di horor. agak di luar film. Cuma sama yang Maudi kan kamu sering banget lihat film horor. Ada film-film ya, film-film favorit horor masing-masing. Ada sih. Pastinya semua punya kesan-kesan tersendiri kan favorit ya. Cuman yang lain kita Dalam karakter dan dia into the horror zone gitu. Kayak kita sharing film kayak aku nonton Breakfast Hotel, terus kayak film horor yang kesukaan kamu, dan tapi ini posternya juga kayak pas keluar nggak kebayang gitu kalau poster Kajiman akan